Apakah kalian tahu kegiatan liburan santri Indonesia di Tarim? Nah, kalau belum silahkan tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, setelah lama kita nggak buat vlog video, kali ini Anda mau buat vlog video tentang kegiatan santri Indonesia, liburan santri Indonesia. So, seperti apa, ikuti terus. 1 bulan yang lalu, Anda diajak oleh organisasi Santri Indonesia dari Mustafa Tarim untuk mengikuti kegiatan liburan mereka, yang kebetulan lokasinya masih berada di ujung kota Tarim. Untuk sampai ke tempat itu mungkin butuh waktu sekitar 15 menit. Tapi sayang banget motor Ana rusak dan harus masuk bengkel. So, ikut terus nih tadi. Motornya ini kampasnya habis, jadi kita ganti taruh di bengkel. Sama kita bakal naik pakai mobil Ashabul Hikmah. Kita pakai mobil. Akhirnya Ana ikut mobil Ashabul Hikmah. Dan itu adalah momen yang sangat berkesan karena di situ bersama orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang penuh solidaritas, sopan, dan kekompakan. Jadi kita sekarang bersama Ashabul Hikmah lagi beli-beli barang gitu ya, untuk keperluan nanti di kolam renang, beli hadiah, beli segala macam. Pokoknya tungguin terus. Sebenarnya nggak lama sih untuk sampai ke tempat rekreasi itu. Tapi sayang banget mobil mogok di jalan dan terpaksa kita harus dorong mobil. Akhirnya kita dorong tuh mobil sampai ke depan Masjid Jami Tarim. Tentunya dengan menikmati terik matahari yang di atas 35 derajat Celcius. Kita dorong mobil. Karena mobil yang kita naiki ini berisi keperluan untuk masak makan siang. Akhirnya kita pun bagi tugas. Sebagian dari mereka ada yang servis mobil, dan juga ada yang pindahin barang-barang ke pickup lain biar nggak telat. Naik pickup Arab. Luar biasa. Ini mobilnya pakai gas loh, Le. Iya. Ini lihat. Ini kita di apa nih ya? Kalau di Indonesia namanya apa? Angkot ya? Angkutan umum. Jadi mobilnya ini mogok, terus kita cari taksi sini untuk ngambil barang buat nganterin barang ke kolam renang tadi. Ya pokoknya sedih deh, panas-panas. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam yang seharusnya hanya 15-20 menit aja, akhirnya kita sampai ke kolam renang. Ya, akhirnya setelah sampai kita dorong-dorong mobil ke bengkel, ngecas motor, ngecas baterai, akhirnya sampai juga ke Masbah. Masya Allah udah rame banget. Nih teman-teman ada yang lagi nyiapin untuk buat makan siang. Coba kita lihat ke dalam dulu. Kayaknya udah rame banget ya. Mana nih jalan ini? Di situ Anda lihat banyak sekali kegiatan yang sangat menghibur, karena kegiatan seperti itu hanya dibuat setahun sekali. Jadi santri Indonesia sangat antusias dan menikmati liburannya. Terkadang kesuksesan dalam sebuah acara tergantung pada kejelian manajemen, dan tentunya nggak mudah untuk mengatur puluhan bahkan ratusan santri Indonesia yang ada di Tarim. Sebenarnya sih organisasi pelajar Indonesia itu mungkin dari dulu ya, dari pertama adanya pelajar Indonesia seperti zamannya yang kita kenal di Indonesia, Habib Muntir dan selainnya. Di antara mereka yang menjadi ketua lah tempat kembali ya, untuk para pelajar ketika mereka belajar di dalam Mustafa. Mungkin yang baru dalam organisasi ini nama, ya ada nama Wahdatul Iman atau dikenal oleh anak-anak
WI itu mungkin tahun 2008 ya baru ada nama. Tapi kalau Persatuan Pelajar Indonesia ya dari dulu kita cuma nyambung sampai sekarang alhamdulillah ya, semoga insya Allah selalu lebih baik, bertambah baik untuk saling tolong menolong dalam ilmu, dakwah ataupun mencari akhlak yang mulia. Sebagian dari mereka ada yang bertugas menjadi koki atau juru masak, dan sebagian dari mereka juga ada yang bertugas menjadi panitia perlombaan. Dan tentunya untuk kelompok yang menjuarai perlombaan nantinya akan mendapatkan hadiah yang menarik dari panitia. Untuk persiapannya sendiri sering kita sebelumnya ini sampai nggak tidur malam, sampai ketiduran sampai berlarut malam untuk mengerjakan tugas-tugas, dan kemudian kita membentuk panitia di bawah Al-Fakir, yaitu panitia perlombaan, semisal isim bagian perlengkapan, bagian untuk membenerin hadiah, mempersiapkan hadiah. Untuk liburan ke kolam renang buat kalian mungkin adalah hal yang biasa, tapi buat mereka para santri Indonesia yang ada di Tarim mungkin adalah hal yang luar biasa. Lianna Sebagian anak-anak pasti bilang kayak gitu, cuman dia mau gimana lagi, nggak ada lagi. Tapi mereka orang karena memang nggak ada lagi, cuman ini doang, jadi mau nggak mau mereka semangat, jadi nggak happy. Nggak sedikit dari mereka yang duduk di Tarim lebih dari 4 tahun. Bahkan banyak di antara mereka yang duduk di Tarim lebih dari 7 tahun. Pastinya mereka kangen dengan masakan-masakan kuliner Nusantara. Karena selama mereka di Hadramut, masakannya ya masakan Arab. Dan yang menarik di sini panitia menyiapkan hidangan khas Indonesia. Insya Allah yang akan dipersiapkan adalah daging ya. Nah, ada mungkin bisa dibuat gulai atau sate gitu. Yang penting bahan utama adalah daging. Ya, dimasak masakan Indonesia yang tujuannya adalah untuk memberikan taswik atau membuat rindu, terutama santri-santri yang sudah tahunan atau bertahun-tahun berada di Yaman pasti merasa kangen dengan masakan tanah air. Walaupun mereka harus sabar dengan beberapa hambatan, seperti kurangnya beberapa peralatan untuk masak dan mungkin rempah-rempah yang susah didapat, tapi Masya Allah, tabarakallah, mereka adalah orang-orang hebat. Ya, kendala memang mungkin dari segi apa istilahnya mengumpulkan beberapa rempah-rempah, yang mana rempah-rempah tersebut untuk menambah cita rasa makanan itu mungkin sulit didapatkan. Akan tetapi dengan adanya praktek impor dan ekspor dan perdagangan luar negeri ini sangat memudahkan, terutama bagi santri-santri Indonesia yang sudah bertahun-tahun tinggal di Yaman dan merasa kangen atau rindu dengan masakan Nusantara. Sisi positif untuk kegiatan seperti ini sebenarnya banyak ya. Salah satunya mengamalkan sunnah Nabi yang direwayatkan oleh Ibn Mundah, alimu awladakum as-sibahah war-rimayah, dan Sayyidina Umar bin Khattab menambahkan warukubul khail. Ajarkanlah anak-anak kalian berenang, memanah, dan menaiki kuda. So, insya Allah untuk liburan yang lain kita akan belajar memanah dan ke tempat pacuan kuda. Biasanya sebagian anak-anak yang di Darul Mustafa itu mereka sibuk dari murojaah, sibuk dengan hafalannya. Mungkin sebagian dari mereka lupa dengan ukhuwahnya, lupa dengan teman satu negaranya. Bahkan sebagian dari mereka yang nggak pernah berbicara, nggak pernah ngomong bareng, bahkan mungkin nggak tahu namanya. Karena mereka dituntut untuk menyelesaikan manhaj atau kurikulum pondok pesantren yang telah ditentukan batas akhirnya. Jadi sangat wajar kalau mereka sangat pelit untuk membuang waktunya dengan sia-sia. Dengan diadakan liburan seperti ini tentunya memberikan peran yang sangat positif. Perasaan saya ya sangat mendukung kegiatan seperti ini dilakukan setahun sekali. Juga adalah tujuannya untuk merekatkan hubungan satu bangsa yang berasal daripada daerah-daerah yang berbeda-beda. Sebagaimana semboyannya Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda suku, tetapi mereka adalah satu. Itu aja cerita liburan aneh dari Tarim. Kalau kalian suka, pastikan auto subscribe, like, share, komen, dan aktifkan notifikasinya. Biar kalian nggak ketinggalan yang baru dari Santri Radio Official. Salam kreatif. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.